يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك الأذى لولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحسن الله لك الأذى لولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أحسن الله لك الأذى لولدك الحسين. السلام عليك يا إمام الحسن المجتبى. أحسن الله لك الأذى لأخوك الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين لا سيما باقية الله في الأرض أجل الله فرجه الشريف. حضرات المكرمين Asatidz wa asatidza wa bikhusus Samahatu Jatul Islam wal Muslimin Ustaz Rusli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, menjaga beliau dan memberkahi seluruh keluarganya. Demikian juga saudara-saudara kita yang telah mempersembahkan waktunya, tenaganya, usahanya dan pikirannya untuk menghidupkan malam-malam Muharram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan para imam menjaga mereka semua. Demikian juga yang hadir pada malam hari ini, di malam-malam Muharram kita bersama duduk di sini. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama para imam yang suci, bersama para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Hari-hari ini di seluruh penjuru alam semesta, sambutan dan panggilan serta ungkapan duka cita menggema di angkasa, menyebutkan nama yang mulia dari Al-Imam Husain alaihissalam. Gemuruh langit yang terjadi pada saat ini. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala membuka tirai pandangan batin kita, kita akan menyaksikan sebuah fenomena, sebuah pandangan yang begitu luar biasa dahsyat. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian dari para ulama-ulama kita yang luar biasa. Di hari-hari duka cita ini, seluruh alam semesta pun ikut berduka. Penduduk-penduduk langit menangis pada malam-malam duka cita ini. Bukan hanya kita makhluk manusia yang menangisi peristiwa Karbala ini, tetapi seluruh bagian alam semesta ikut serta padanya. Malam ini adalah malam 10 Muharram, malam duka cita bagi keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana perpisahan dengan kehidupan yang fana di dunia ini diucapkan oleh lidah suci Imam Husain dan seluruh syuhada Karbala. Malam ini adalah malam syahadah, malam kesyahidan. Syahadah memiliki makna yang banyak, yang berasal dari kata syahidah atau syahadu, menggambarkan penyaksian atau kesaksian. Al-Quran memberikan makna yang banyak, baik itu penyaksian secara hissiyah, secara indrawi,
Bagaimana seluruh bagian indera kita ikut menyaksikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Fussilat ayat 20. Syahidu alaihim sam'ahum wa absarahum wa juludahum. Maka atas mereka itu, pendengaran mereka, pandangan mereka, bahkan kulit-kulit mereka itu bersaksi. Karena seluruh bagian indrawi kita ini menyaksikan seluruh keadaan yang terjadi pada diri kita. Seluruh apa yang kita lakukan. Bahkan pada surah yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata nanti di akhirat itu kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi melawan kami? Jadi seluruh bagian kulit-kulit kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia rasakan dalam kehidupan ini bersama dengan kita. Sebagaimana pembicaraan kita yang telah lalu, segala hal yang ada di alam semesta ini hidup, termasuk seluruh bagian sel-sel tubuh kita, bahkan kulit kita sekalipun. Sehingga kulit-kulit ini kelak akan menjadi saksi kepada kita semua atas apa yang telah kita lakukan. Kehadiran kita di peristiwa Muharram ini juga akan tercatat dari seluruh anggota tubuh kita. Bahkan helai-helai rambut kita pun akan menjadi saksi atas segala hal yang kita lakukan, yang kita hadir pada malam-malam duka cita ini, menangisi keluarga suci Rasulullah SAW, semua itu akan bersaksi. Karena semua menyaksikan. Jadi kata syahid atau kata syahada atau kata syahida menunjukkan yudrikus syai'. Dia memahami atau mengetahui sesuatu. Makna paling dasar dari kata syahida ini atau syahada ini menunjukkan dia menyaksikan secara indrawi, secara zohir. Seluruh bagian indera kita menyaksikan apapun yang ada di sekitar kita. Ada lagi dalam makna penyaksian yang bersifat al-fiqriyah, al-aqliyah. Akal kita atau pikiran kita bersaksi, menyaksikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walazina hum bisyahadatihim qaimun. Pada surah Al-Ma'arij ayat 33 Allah mengatakan mereka itu dengan kesaksian-kesaksian yang ada pada diri mereka itu, mereka tetap tegar dengan kesaksian tersebut. Kesaksian adalah keadaan di mana seseorang menyaksikan satu peristiwa, kemudian dia menyaksikan, dia menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Jadi apa yang dia saksikan, dia ungkapkan. Dalam pengadilan-pengadilan biasanya selalu di situ ada saksi yang menyaksikan atas perbuatan orang yang dituduhkan tersebut. Jadi orang-orang ini terhadap peristiwa yang dia saksikan, dia simpan di dalam memorinya dan kemudian dia ungkapkan kembali pada saat diperlukan dalam proses persidangan itu. Ada kalanya diri mereka menjadi saksi. Qalu syahidna ala anfusina wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafiruin. Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 35, mereka berkata bahwa kami bersaksi atas diri kami. Jadi mereka tidak perlu kepada nasihat-nasihat itu, tidak perlu kepada bimbingan. Mereka berkata bahwa kami bersaksi atas diri kami ini. Padahal Al-Quran mengatakan dunia ini telah menipu mereka, dan diri mereka kelak akan menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa sesungguhnya mereka itu masuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi diri kita sendiri akan melawan kita, bahwa kesaksian diri kita ini sendiri akan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kekufuran-kekufuran kita, atas kemaksiatan-kemaksiatan kita. Jadi dalam konteks ini diri pun akan menjadi saksi. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Mereka menyaksikan seluruh tindakan dan perbuatan kita. Para filosof mengatakan nanti
ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam kehidupan di akhirat kita, ini bukan hanya manusia yang dibangkitkan, tapi seluruh bagian yang ada di alam semesta ini akan dibangkitkan Allah nanti. Dan mereka akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Apapun itu. Apakah itu bebatuan, bahkan pokok-pokok itu juga, itu akan menjadi kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menyaksikan. Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in syahid, bahwa sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ini. Allah mengetahui, tidak ada apapun kecuali sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Asy-Syahid. Dia yang menyaksikan. Dan tidak ada satu apapun yang luput dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjadi saksi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa naziran wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami utus dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sebagai seorang saksi. Sehingga dalam tafsir dinyatakan sebagai seorang saksi, maka dia pasti mengetahui. Tidak mungkin saksi itu dipanggil kalau dia tidak memiliki pengetahuan atas peristiwa yang terjadi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, sebagai saksi, maka tidak ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan litakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada'i 'alan nas. Allah mengatakan, dan kami jadikan Rasul itu sebagai saksi, sebagai penyaksi atas seluruh tindakan kamu semua. Jadi karena itu, apapun yang kita lakukan ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Alimun ghaibi wasyahada. Dia yang memiliki pengetahuan yang gaib maupun yang nyata, yang tampak. Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahada, Allah gandengkan ini, yang gaib dan yang tampak, yang nyata. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW, termasuk segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi adalah satu hal yang aneh, Rasulullah sudah tahu akan terjadi konflik setelah wafat dirinya. Karena itu satu hal yang mustahil bahwa Rasulullah SAW tidak menyiapkan, tidak memberikan bimbingan kepada umatnya, kepada siapa harus merujuk setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa setelah wafat dirinya akan terjadi kekacauan, akan terjadi pertikaian, akan terjadi konflik. Sebagai orang yang berakal, kita akan berkata, kalau sudah tahu akan terjadi konflik, maka pasti sudah kita menyiapkan agar dalam keadaan konflik yang seperti itu, orang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Adalah hal yang mustahil kalau Rasulullah membiarkan begitu saja, padahal Rasulullah sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Jadi adalah satu hal yang mustahil kalau Rasulullah SAW tidak memberikan petunjuk kepada umat ini, kepada siapa harus bergantung, kepada siapa kemudian harus berpegang, kepada siapa harus menjadikan orang itu sebagai petunjuk bagi mereka, sehingga mereka berada dalam jalan yang benar. Ini adalah hal yang mustahil Rasulullah membiarkan begitu saja. Nah, Rasulullah menjadi saksi bagi kita. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada umatnya ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Ada lagi kesyahidan ini atau syuhud ini, penyaksian ini dalam bentuk yang bersifat ruhania.
Pada surah Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Allah mengatakan, dan ketika kami ambil perjanjian dari anak-anak Adam ini dan seluruh keturunan-keturunannya atas kesaksian mereka terhadap diri mereka, ketika kami bertanya, kata Allah, tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka seluruh keturunan Adam ini, jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka itu berkata bahwa qalu bala syahidna, sungguh kami menyaksikan atau bersaksi engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Dalam penyaksian yang seperti ini, misalnya para ulama irfani menggambarkan bahwa ini penyaksian ruhania. Ada orang mengatakan, oh, kesaksian ini dulu di alam ruh. Tidak. Bahwa ruh kita ini adalah unsur yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bahwa ruh kita ini selalu bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena tidak ada zaman dan waktu seperti kita di alam dunia ini. Pada tingkat ruhania, dia terlepas dari seluruh zaman dan waktu, sehingga setiap saat dia bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengingkari kesaksiannya itu, maka terjadilah penderitaan pada dirinya, kerusakan dan kekacauan pada dirinya. Itu hal yang paling mendasar. Itu adalah fitrah yang ada pada diri manusia, yaitu fitrah ilahiyah. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ketika menjawab pertanyaan terkait tentang pernyataan qalu bala syahidna, Imam mengatakan dengan ayat yang lain, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyimah. Imam mengucapkan ayat Al-Qur'an yang lain, fitrah Allah itu Allah letakkan pada diri manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah itu, dan itulah agama yang kokoh. Jadi bahwa kesaksian hakikat diri manusia tentang Allah Subhanahu wa taala ini terjadi terus-menerus kapanpun. Orang kafir pun jiwa mereka, ruh mereka tidak dapat mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan kekafiran mereka atau pengungkapan penolakan mereka pada Tuhan itu hanya pada konteks zohir mereka, tapi batin mereka tetap dalam pengakuan itu. Ada seorang ateis suatu saat ketika dia naik pada sebuah kapal dari Eropa kemudian ke Rusia, tiba-tiba kapal itu dihempas oleh ombak yang begitu besar. Dalam keadaan yang seperti itu, dia berteriak, "Oh my God!" Pada hakikat batinnya, dia tetap mengakui adanya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah bisa untuk menghindarkan dirinya daripada Tuhan. Kenapa? Karena batinnya yang paling dalam telah bersaksi tentang ketuhanan itu. Jadi bahwa seluruh manusia memiliki kesaksian itu. Dan itu terjadi kapan saja, bukan satu zaman yang lalu sehingga manusia kemudian mengalami kelalaian. Tidak. Yang terjadi, Al-Quran mengatakan bahwa kekufuran itu apa? Cover, menutupi. Sesuatu itu sudah ada di dalam dirinya. Tapi ketika dia kufur, dia berarti menutupi sesuatu yang sudah ada itu. Karena itu dalam bahasa Inggris kita tahu, penutup buku itu kita sebut sebagai cover. Dari bahasa Arab pada hakikatnya, karena dia kufur, yaitu menutupi. Di dalamnya sudah ada. Di dalam batin setiap orang ada kesadaran tentang ketuhanan ini. Nah, ada kesadaran, keseluruhan bagian ini Allah nyatakan juga, baik itu hissiyah maupun kriya atau akliyah maupun ruhaniyah, dinyatakan juga ketika kita bersaksi tentang Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Saksikanlah tiada Tuhan kecuali dirinya. Segala hal yang kita saksikan di alam semesta ini mengantarkan kita pada kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqun. Kami paparkan seluruh tanda-tanda kami di alam semesta ini maupun pada diri mereka sehingga jelaslah dialah al-haq itu. Alam ini, kata para ulama, disebut alam karena dia alamah.
Dia address yang mengantarkan kita pada kesadaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tanda, dia ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca seluruh bagian ayat ini, tanda-tanda yang ada di alam semesta ini, kita akan sampai pada kesadaran tentang hakikat ilahi ini. Ada tulisan yang menarik dengan judul From Physics to Metaphysics. Bagaimana orang dari kesadaran tentang alam semesta ini, dia sampai pada kesadaran yang metafisik ini. Bahkan kalau dalam pembicaraan misalnya pada kuantum itu, fisika kuantum, orang punya kesadaran, sudah sampai pada kesadaran bahwa hal yang material yang ada di alam semesta ini digerakkan oleh hal-hal yang bersifat non-material. Hal-hal yang bersifat gaib, yang tidak tersaksikan, tidak terukur, tidak tersaksikan. Semua yang berada di balik yang material itu ada hal yang gaib yang justru menggerakkan atom-atom itu bekerja. Dan dibuktikan pada fisika kuantum. Bagaimana ternyata alam segala macam ini mengantarkan itu secara indrawi. Yang kedua, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akal kita. Akal mengatakan bahwa tidak mungkin alam ini kecuali ada hukum kausalitas padanya. Ada akibat dan ada sebabnya. Tidak ada hal yang bernama kebetulan dalam apa yang ada di alam semesta ini. Hal kebetulan itu kan hanya dalam konteks kita pembicaraan biasa. Tapi pada hakikatnya kebetulan itu tidak ada. Karena kalau orang percaya pada kebetulan, dia sama tidak percaya dengan adanya Allah. Karena segala sesuatu ini ada sebabnya. Hukum yang ada di alam ini bekerja berdasarkan hukum kausalitas. Banyak bukti-bukti tentang keberadaan Tuhan. Bahkan kita saksikan misalnya Allama Tabatabai berkata begini, begitu simetrisnya dan harmonisnya alam semesta ini, sehingga kalau setiap gerak yang ada di alam ini, di planet ini, dirubah menjadi suara, maka dia menjadi suara musik yang begitu indah. Siapa yang mengatur itu? Kalau kita saksikan ada di rak buku kita, kitab kita, ada barisan kitab yang berjilid-jilid, dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan sebagainya. Kita akan berkata, akal kita akan mengatakan bahwa apa? Ada orang yang mengatur itu. Sehingga dia berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Akal kita akan mengatakan, dia teratur begitu karena ada yang mengaturnya. Alam semesta ini bekerja dalam keteraturan yang luar biasa. Bahwa akal kita mengantarkan seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kesadaran ruhaniah kita, batin kita, hati kita. Ini tidak bisa diingkari. Imam Ali mengatakan bahwa ada 3 pengadilan. 1 pengadilan orang bisa melakukan kedustaan padanya. Tapi 2 pengadilan itu tidak mungkin orang dapat berdusta atasnya. Imam Ali mengatakan apa? Bahwa pengadilan yang pertama adalah pengadilan di antara manusia. Orang bisa berdusta di hadapan pengadilan itu. Di hadapan misalnya mahkamah. Orang bisa melakukan dusta dengan menunjukkan bukti-bukti yang palsu dan sebagainya. Tapi hatinya tidak bisa berdusta. Hatinya tidak bisa berbohong. Ini pengadilan hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan, ada rasa bersalah, ada guilty feeling. Kenapa? Itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Seseorang yang melakukan corruption misalnya, dia tahu bahwa itu satu kesalahan. Tapi nafsunya mendorong dia melakukan itu. Batinnya menolak itu. Ini pengadilan kata Imam Ali yang tidak bisa ditipu. Dan yang ketiga adalah pengadilan nanti di akhirat. Ini 2 pengadilan kata Imam Ali, ini tidak akan mungkin berdusta. Jadi karena itu hati manusia ini dia menjadi saksi atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita menyaksikan dalam konteks makna syahid ini, penyaksian ini bisa terjadi pada konteks indrawi, hissiyah, bisa terjadi pada konteks fikriyah atau akliyah, dan bisa terjadi juga pada konteks qalbiyah. Apa relasinya dengan pemaknaan kematian syahid atau syahada? Allah mengatakan di dalam Al-Quran terkait dengan syahada itu, wa may yuti'illah wa rasul ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah mengatakan, dan barang siapa mentaati Allah, Rasulnya, sesungguhnya mereka itu bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah. Di antaranya para nabi, orang-orang yang benar, siddiqin, yang tidak lain adalah maksumin alaihimussalam, wasyuhada, para syuhada ini, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka lah sesungguhnya sahabat-sahabat yang terbaik. Allah menggambarkan dalam makna ini syuhada, yaitu orang yang
dia ini terbunuh di jalan Allah. Maktulan fisabilillah. Maktulun fisabilillah. Mereka ini terbunuh di jalan Allah, dia disebut sebagai syuhada. Kenapa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ini disebut syuhada? Sementara makna syuhada syahida ini sebagai penyaksian, ada apa relasi di antara keduanya? Ada hal yang menarik kalau kita baca pada kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim, Hasan Al-Mustafawi mengatakan begini. Ada relasi yang kuat. Seorang yang syahid itu, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh alam yang tempat dia syahid ini akan menjadi saksi atas dirinya. Bahkan seluruh bagian anggota tubuhnya yang terluka, berdarah, itu akan menjadi saksi atasnya. Demikian juga seluruh jiwanya ini, batinnya pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi saksi atas kemuliaan dirinya. Bahkan Allah sendiri akan menjadi saksi atas keagungan dan kemuliaan orang tersebut. Di antara bukti yang sangat nyata, jasad dari orang yang syahid itu, alam akan menjaganya, kuburnya akan menjaganya. Beberapa puluh tahun yang lalu, Madinah itu pernah hujan yang begitu luar biasa, sehingga membuat pemakaman Uhud itu, tanahnya atau pasirnya itu tergerus, terbongkar. Sehingga orang menyaksikan tubuhnya Sayyidina Hamzah di situ. 1400 tahun yang silam. Tapi sekarang orang masih menyaksikan bahwa ternyata tubuh itu utuh, tidak kurang apapun. Dan bahkan dalam kesaksian itu, wajah Sayyidina Hamzah pun seakan-akan masih dalam keadaan segar. Ada lilitan sorban yang melilit jantung atau bagian dada dari Sayyidina Hamzah ini. Dan ketika sorban itu dibuka, darah segar mengalir kembali, sehingga orang segera menutup itu. Dan sorban itu adalah sorban Rasulullah SAW. Saya ceritakan beberapa waktu yang lalu bagaimana seorang Raja Persia, Raja Iran pada saat itu memerintahkan ketika menaklukkan Irak untuk membongkar kuburan Al-Hur ini. Ada banyak karomah yang muncul dari makam Al-Hur. Orang berdoa, orang datang dan sebagainya. Dan ketika mereka membongkar itu, sama, tubuh Al-Hur masih utuh, luar biasa. Sebagian riwayat mengatakan bagian dari pakaian dari Imam Husain alaihissalam yang dikoyakkan mengikat bagian luka tubuh Al-Hur. Bagian lagi mengatakan sorbannya. Nah, begitu luka itu atau sorban itu dibuka, sama persis darah itu mengalir segar kembali. Ini menunjukkan bagaimana alam ini menjaga tubuh-tubuh para syuhada ini. Demikian juga jiwa mereka, tubuh mereka, dan seluruh bagian yang ada pada mereka itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah yang akan menjadi saksi atas kemuliaan orang seperti ini. Sehingga Imam Husain mengatakan dalam satu perkataannya, asyraful maut asyhada. Sebaik-baik kematian itu apa? Asyhada ini, syahid. Apa kemuliaan? Rasulullah mengatakan di antara kemuliaan para syuhada itu, yadkhuluna jannah bila hisab. Di antara kemuliaan orang yang syahid itu, mereka masuk ke dalam surga tanpa perhitungan sedikit pun. Mereka tidak lagi melalui, sebagai riwayat mengatakan, tidak lagi melalui hisab, tidak lagi melalui mizan. Bahkan mereka melewati Shiratal Mustaqim dengan begitu cepatnya, dan tidak ada pertanyaan apapun atas diri mereka. Ini menjadi satu kemuliaan. Karena itu orang-orang mulia selalu berdoa agar kematian yang terjadi pada dirinya itu adalah kematian syahid, bukan kematian biasa. Dalam hadis dikatakan qatratud dam, tetesan dam, kematian itu, qatratud dam syuhada, tetesan darah para syuhada itu kelak akan menutupi azab api neraka. Imam Ali alaihissalam mengatakan, ayuhan nas annal maut la yafutahul muqim wa la yu'jizul harib, laisa 'anil maut muhis wa man lam yamut yaqtulu wa afdalul maut al-qatl allazi nafsi biyadihi li alafid darba bis-sayf ahuna alayya
min mata ala firash. Imam Ali mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kematian itu pasti terjadi. Dia tidak akan melepaskan orang yang lari darinya. Dan tidak ada kematian yang akan lebih daripada terbunuh di jalan Allah. Sesungguhnya kemuliaan pada kematian itu adalah mati di jalan Allah. Dan demi yang memegang jiwaku, aku lebih mencintai ribuan tebasan pedang dari sekedar kematian di atas tempat tidur. Ini perkataan Imam Ali yang luar biasa. Setiap tetesan darah yang mengucur dari para syuhada ini, dia memberikan kemuliaan yang luar biasa. Jadi karena itulah seluruh alam ini menjadi saksi atas kemuliaan mereka. Bahkan para nabi, para rasul pun menjadi saksi atas kemuliaan mereka. Dan yang menarik dalam riwayat, Rasulullah mengatakan, la yadkhul jannah syuhada illa bisayyidus syuhada. Tidak akan masuk ke dalam surga para syuhada itu kecuali mereka itu dipimpin oleh penghulu syuhada ini. Siapa penghulu syuhada? Tidak lain adalah Imam Hussein alaihissalam. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan setiap orang yang syahid itu pasti akan bergabung dengan Imam Hussein alaihissalam. Karena itulah banyak ulama-ulama, orang yang mulia, para ruhaniawan dari Ahlul Bait alaihissalam selalu berdoa agar ujung kehidupan mereka itu dalam keadaan syahid. Syahid tidak selamanya berperang. Orang yang dalam perjalanan mereka mencari ilmu untuk menghidupkan ajaran Ahlul Bait, kematian terjadi pada mereka dalam keadaan syahid. Seorang perempuan yang melahirkan anaknya dan dia melahirkan kemudian meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dalam hadis dari Imam Ali alaihissalam mengatakan beratnya kehamilan itu Allah akan mengukurnya nilainya lebih berat daripada orang yang berjuang fisabilillah. Betapa luar biasa Allah mengangkat derajat perempuan. Kalau dia meninggal dunia ketika melahirkan, maka Allah akan hitung itu dirinya sebagai syahid. Siapa saja, dalam hadis juga dikatakan, siapa saja yang menghidupkan urusan kami, Imam Ja'far mengatakan demikian, man ahya umurona, barang siapa yang menghidupkan urusan kami, mata mitatan syahidan, maka mereka akan mati dalam keadaan apa? Syahid. Dan orang yang mati dalam keadaan syahid ini akan masuk dalam apa? Dalam kelompoknya Imam Hussein alaihissalam. Setiap kita, orang-orang yang mencintai Ahlul Bait pasti akan bergabung dengan para maksumin alaihimussalam. Ada kisah menarik sebagai bagian akhir dari pembicaraan saya. Ada seorang ibu di Iran dulu, dia kehilangan anaknya dalam peperangan itu. Setelah sekian lama anaknya tidak pernah kembali, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan minimal jasad anaknya agar dia bisa melihat anaknya itu. Dahulu ada istilah yang disebut dengan syahidun gumnom. Mereka yang syahid dalam peperangan itu dan tidak diketahui. Sampai pada puncaknya si ibu ini dalam kerinduan yang sangat, dia memohon kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Yang kita tahu salah satu di antara gelar Sayyidah Fatimah itu Sirrul Mustauda'a, yang kuburnya itu tersembunyi. Dia memohon, duhai Bunda Fatimah, kembalikanlah anakku sehingga aku bisa menyaksikan keadaan dirinya sekalipun dalam keadaan kematian. Beberapa waktu kemudian ibu itu bermimpi anaknya datang kepadanya dan anaknya memeluk dirinya, dan dia memeluk anaknya dengan penuh kerinduan, dan dia berkata kepada anaknya itu, kemana saja engkau? Anaknya itu dengan wajah sedih berkata kepada ibunya bahwa ya ibu, aku sudah kembali kepadamu. Tapi kenapa engkau begitu sedih? Anak itu berkata, kami yang kuburnya tidak diketahui berada dalam ruangan bersama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tapi karena permintaanmu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra memerintahkan aku keluar dari ruangan itu. Padahal aku sudah berada dalam kenikmatan yang luar biasa bersama dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan esoknya dikabarkanlah ada jasad-jasad pahlawan yang baru diketemukan, dan ibu itu menyaksikan salah satu jasad itu adalah jasad putranya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap pencinta Ahlul Bait itu akan bersama dengan para imamnya,
bersama dengan maksumin alaihimussalam. Malam hari ini adalah malam duka cita, malam syahadah. Imam Husain alaihissalam dalam perjalanannya di Karbala itu mengungkapkan, membacakan syair, kematian yang ada ini adalah kematian yang begitu indah baginya. Al-mautu aula min rukubil ar, wal aru aula min dukhulin nar. Anal Husain ibnu Ali alaihi ta'ala ansani ahmi iyalati abi amdi ala dinin nabi. Imam Husain mengatakan kematian itu lebih utama daripada berada dalam kehinaan, dan kehinaan itu lebih baik daripada masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya aku adalah Husain putra Ali. Tidakkah kalian itu melupakan diriku? Aku berada di jalan bapakku dan aku berjalan di atas agama datukku. Ini ungkapan bagaimana kemuliaan kematian di hadapan Imam Husain dan para syuhada Karbala. Mereka menjemput syahada ini, dan melalui syahada ini mereka mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam bersaksi atas diri mereka. Bahkan zaman dan waktu pun menyaksikan bagaimana kemuliaan para syuhada Karbala ini. Marilah kita terbangkan ruh kita sejenak. Kita kembalikan kepada masa 1400 tahun yang silam, pada tahun 61 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, dunia Islam berguncang dengan kekacauan yang terjadi. Hawa nafsu sudah mengambil alih kesadaran sebagian orang-orang yang tadinya berperang bersama Rasulullah SAW, yang tadinya menjadi bagian sahabat Rasulullah SAW. Kini dunia telah memenuhi hati mereka. Mata mereka menjadi gelap, tidak peduli lagi pada nilai-nilai keutamaan keluarga suci Rasulullah SAW. Kita saksikan bagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra diasingkan. Ali bin Abi Thalib, pejuang, pembela Rasulullah SAW sejak ketika masih sangat belia sampai akhir hidupnya. Dia tetap berjuang dalam ajaran Rasulullah SAW, tapi dihinakan, haknya dirampas. Keluarga suci Rasulullah Al-Hasan diracun. Dan kini tibalah saat di mana aku harus menceritakan kisah ini. Kisah duka cita keluarga Rasulullah SAW. Kisah tangisan Sayyidah Fatimah Az-Zahra di Baitul Ahzan. Hari itu hari yang menjadi sangat gelap dalam perjalanan agama ini, dalam sejarah kemuliaan Islam ini. Catatan begitu kelabu. Sejarah menceritakan bagaimana keadaan yang begitu dahsyat terjadi kepada keluarga Rasulullah SAW yang masih tersisa, kepada darah daging dari Fatimah Az-Zahra, anak yang tadinya bermain-main di pundak Rasulullah SAW, yang tidak pernah lepas dari gendongan Rasulullah SAW, kini menghadapi wajah-wajah buas, serigala-serigala yang seakan hendak memangsa makanannya, hendak memangsa mangsanya. Imam Husain berdiri menyaksikan semua kebrutalan yang terjadi. Satu persatu sahabat Imam Husain telah gugur, mengorbankan diri mereka untuk maulanya menjemput syahadah. Mereka sudah berada pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga suci Imam Husain yang tersisa satu persatu telah mengorbankan dirinya, menumpahkan darahnya di tanah Karbala. Ali Al-Akbar yang terpenggal kepalanya, terinjak-injak kaki kuda, darahnya sudah membasahi bumi Karbala. Abu Fadl Abbas yang begitu setia menemani Imam Husain telah tercincang-cincang, tangannya putus, deritanya tidak mampu mengantarkan air kepada putra-putri Rasulullah SAW. Anak-anaknya telah gugur. Kini Imam Husain sendirian. Ia menguburkan putranya Ali Asghar dan memandikannya dengan darahnya sendiri. Imam Husain alaihissalam berkata, tulang punggungku telah patah, kini saatnya aku menjemput syahadah. Imam Husain mendatangi kemah para perempuan. Imam Husain berkata kepada Sayyidah Zainab, bersiaplah duhai adikku, pakailah pakaian yang panjang. Setelah ini kelabu duka cita akan meliputi kalian semua. Semua menangis. Imam Husain alaihissalam memeluk satu persatu para perempuan yang dia cintai. Di sudut kemah dia saksikan putrinya Sukainah sendirian. Ia memeluk kakinya sementara tangisnya terisak-isak.
Putri Imam Husain yang begitu ia sayangi itu berada dalam kesendirian, ia terpisah dari yang lainnya. Imam Husain menyaksikan putri kinasihnya. Ia mendekati putrinya, memeluknya dengan pelukan yang sangat dalam. Ia usap air mata yang ada di pipi kekasihnya ini. Dalam pelukannya, dalam dekapannya, Imam Husain menangis dan mengecupkan kecupannya di atas kepala Sukainah sambil berkata, "Duhai buah hatiku, janganlah beratkan kepergian ayahmu." Sukainah memeluk ayahnya dan menangis, mengiba-iba agar ayahnya tidak pergi dari sisinya. Imam Husain berkata kepada putrinya, "Sabarlah, nah, sabarlah. Datukmu akan menjagamu." Perpisahan yang begitu menyayat hati. Imam Husain alaihissalam masuk ke kemah. Ia meminta pakaian yang paling jelek. Sayyidah Zainab telah menyiapkan pakaian yang paling buruk. Imam Husain memakai pakaian itu. Kemudian Imam Husain mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya yang ia cintai. Adik yang selalu menemaninya dengan setia. Adik yang dititipkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ayahnya kepadanya untuk selalu ia lindungi. Kini saatnya berpisah. Imam Husain mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada Sayyidah Zainab. Imam Husain berjalan dari tenda, mulai menegakkan bahunya untuk menantang musuh. Beberapa langkah Sayyidah Zainab kemudian memanggil abangnya, "Duhai Husain, sayangku." Sayyidah Zainab memeluk Imam Husain alaihissalam. Ia berkata kepada abangnya, "Duhai abang, bukalah dadamu." Imam Husain membuka dadanya. Sayyidah Zainab menciumi dada Imam Husain. 2 kali ia ciumi. Ia menghadap ke Madinah dan berkata, "Ya Ummah, ya Ummah, aku telah lakukan wasiatmu." Saksikanlah ya Ummah. Imam Husain berkata, "Ada apa adikku?" Sayyidah berkata, "Ya abang, sebelum ibu kita meninggal dunia, ia berkata kepadaku, ketika terakhir kali engkau berpisah dengan abangmu, ciumlah dadanya menggantikan diriku, ya Allah." Imam Husain memeluk adiknya. Sekali lagi dia mengucapkan perpisahan dengan Sayyidah Zainab. Kemudian Imam Husain mulai menunggangi kudanya. Seorang anak perempuan berlari mengejar Imam Husain, menarik tali kekang kuda. Ia berkata, "Ya Abah, ya Allah." Sukainah terus menarik kekang kuda itu. Dia tidak rela ayahnya pergi dari sisinya. Ya Allah. Imam Husain berkata kepada putrinya, "Ya putriku, sayangku, jangan beratkan hatiku untuk menemui datukmu." Imam Husain memacu kudanya dengan kekuatan Ali bin Abi Thalib, dengan sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pedang ayahnya ia perangi musuh satu persatu. Ia menebas siapapun yang mendekati dirinya, sampai terbukalah jalan untuk sampai kepada Sungai Furat. Ia memacu kudanya ke Sungai Furat. Imam Husain alaihissalam kemudian
meminum air segar di Sungai Furat. Ia memperbaharui wudunya. Imam Husain setelah selesai wuduknya, panah-panah mulai menerjang dirinya. Ia kembali membalikkan kudanya memerangi pasukan musuh. Ia bertempur dengan luar biasa. Disaksikan langit yang terbuka dan panas padang Karbala, pasir-pasir Karbala terbang semuanya untuk menutupi tubuh Imam Husain alaihissalam. Imam Husain terus berlaga di hadapan musuh-musuh yang semakin banyak dan membentuk formasi berlapis. Umar bin Sa'ad berkata, "Bunuh Husain." Imam Husain terus dalam ketegaran dirinya sebagai putra Rasulullah SAW. Ia hempaskan siapapun yang datang mendekat dirinya. Sampai tiba-tiba ada yang membelah kudanya, memotong kudanya. Kuda itu kemudian jatuh tersungkur. Imam Husain turun dari kudanya. Ia berperang tanding yang tidak seimbang. Sampai tiba-tiba Abu Hatuf yang terlanat melemparkan bebatuan ke tengkuk Imam Husain. Imam Husain terjatuh, mata pandangannya nanar. Dia mendapatkan satu orang lagi memukulkan kepala Imam Husain alaihissalam. Kepala itu terhuyung. Imam Husain memandang dengan pandangan yang gelap. Sampai Umar bin Sa'ad berkata lagi, "Tunggu apa lagi? Bunuh Husain." Sampai tiba-tiba ada satu anak panah yang bermata 3 terbang dan menembus dada Imam Husain alaihissalam. Imam Husain terhenyak dengan panah tersebut. Dia tidak mampu lagi bernafas. Sampai salah seorang anaknya berlari, anak dari Imam Hasan alaihissalam, dia berkata, "Ya Ammi." Imam Husain berkata, "Jangan bunuh dirinya." Shimir bin Jausan mengambil anak itu dan memenggal kepalanya. Kepala itu terlempar. Imam Husain semakin nanar menyaksikan semua itu. Sampai ada anak panah yang lain kemudian menancap di dahi Imam Husain alaihissalam. Darah segar mengalir ke janggut Imam Husain. Seluruh wajah Imam Husain berlumuran darah. Imam Husain berkata, "Ya Allah, Engkau saksikan anak Rasulullah yang tersisa dengan wajah seperti inilah aku akan menghadap datukku." Shimir bin Jausan kemudian menginjak tubuh Imam Husain dari belakang. Imam Husain jatuh tersungkur. Ia menunggangi tubuh Imam Husain dan menarik janggut Imam Husain. Imam Husain memandang wajah Shimir bin Jausan sambil berkata, "Benarlah perkataan ayahku bahwa orang yang akan membunuhku adalah orang yang paling buruk rupanya." Shimir menarik janggut Imam Husain. Masya Allah, ia menginjaki dada Imam Husain yang selalu dada itu bertemu dengan dada Rasulullah SAW. Dan dengan pedangnya ia mengiris-iris leher Imam Husain. Masya Allah, darah menjemur dari leher Imam Husain. Allah. Ya Allah, Engkau saksikan semua ini. Ya Rasulullah, Engkau saksikan semua ini. Bagaimana perlakuan umatmu kepada cucumu Al-Husain. Ya Imam Ali, ya Sayyidah Fatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Husain, ya Husain, ya Husain.